di halaman 40 yang megang buku ya. Setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi ceritanya ini orang yang kagak punya duit, dia iri sama orang yang punya duit. Beruntung amat orang kaya, beruntung amat orang yang punya duit. Dia mah pahalanya banyak. Dia sholat, kita juga sholat. Kemudian kita puasa, dia juga puasa. Cuma orang kaya itu selain dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia bisa berinfak, dia bisa mendermakan hartanya di jalan Allah. Berarti kok hebat banget. Lah terus bagaimana kami yang kagak punya duit? Ini keluhan para sahabat waktu itu yang hidupnya dalam kesederhanaan. Ingat Uthman bin Affan, kaya raya, kemudian gak sayang untuk biaya jihad di jalan Allah. Abu Bakar As-Siddiq, orang kaya, gak sayang, dia sumbangkan semua hartanya kepada Nabi kita Muhammad SAW demi syiar agama Allah. Siti Khadijah begitu juga, istri Nabi, semua kekayaannya yang begitu banyak, sepertiga Mekah itu kekayaan dia diserahin kepada Nabi. Ini dari dulu Islam itu bisa syiar memang harus ditopang oleh orang-orang kaya. Ya alhamdulillah ini al-mu'minun karena ditopang oleh orang-orang kaya, begitu disulap ini masjid, indahnya luar biasa. Bahkan saya perhatikan hadirin kalau hari Jumat banyak yang betah. Pas saya khutbah mereka khusyuk. Saking betahnya. Ini dapat pahala itu. Yang masang AC, ya kan? Ya apalagi orang yang duduknya milihnya nyender. Jadi ada AC. Asik kan ya? Namun Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau satu-satunya manusia yang cukup bijak pada saat memberikan solusi bagaimana menghadapi permasalahan, Masya Allah, luar biasa. Jadi setelahnya para sahabat itu bilang, ya Rasulullah, zahaba ahlul dusur bil ujur. Enak banget tuh orang kaya mah, dia berlimpah pahala gitu kan. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Di situ kelebihannya. Qala, akhirnya Nabi menenangkan pemikiran para sahabat yang dia anggap ya beruntung, dianggap beruntung cuma orang kaya doang. Kata Nabi, kamu juga bisa ada solusinya. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Ini sebuah penawaran untuk bisa menenangkan hati kaum muslimin saat itu. Mereka yang hidup dalam kesederhanaan pun bisa banyak punya kebajikan atau punya sedekah. Inna bikulli tasbihatin sedekah. Jadi kata Nabi setiap kali tasbih aja sedekah. Seperti sekarang kita di bulan Rajab ini, kalau mau cari sedekah sebetulnya banyak banget. Asal mau aja. Ini di akhir kita dianjurkan baca tasbihnya subhanallahir wa subhanallahir wa sebanyak 100 kali. Itu aja pahalanya Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ini diamalkan ya. Amin.
Sama doa tuh nggak boleh lupa tuh setiap waktu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Pokoknya takbiratin sedekah. Setiap orang baca takbir itu sedekah. Jadi habis sembahyang kalau bisa jangan ditinggal tuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Itu isinya semuanya sedekah. Kadang gini dah, kan katanya nih kata orang-orang, nggak ada tuh contoh Nabi yang habis membayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian zikiran wiridan. Kadang saya tanya Pak, kita bawa HP ini sembahyang. Kemudian begitu Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi kita megang HP. Kemudian kita mainin HP. Ini contoh nih. Ama ada orang begitu Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim. Mana bagusan? Yang tadi megang HP sama yang baca istighfar. Sampai di sini paham? Ya. Mana enakan kita habis sembahyang kabur apa habis sembahyang kita bersyukur. Iya. Kita kan kagak ngerti pada saat lagi sholat aja pikiran kita melayang kemana-mana. Pada saat sholat aja kita bisa lupa sama Allah. Benar. Rekaman apa aja itu lagi sholat bisa timbul. Sehingga wajar kalau begitu habis sholat ya Allah saya tadi lupa. Istighfar kita. Astagfirullah. Masa lagi sholat ingat wah besok pagi-pagi dulu ke masuk ke Semarang di sini. Masya Allah. Ah pengen ke waduk. Lagi sembahyang ingat mau pergi ke waduk. Wa kulli tahlilatin shadaqah, setiap tahlil sedekah. Apa enggak pahala? Sehingga ulama dulu cukup bijak daripada kita ini selalu bimbang. Datang buru-buru ke masjid, pulang juga buru-buru. Ada apa? Ini rumah Allah, kok kagak betah di rumah Allah? Gimana sih? Tenangin. Justru yang membuat kita hati tenang itu kalau udah berada di rumah Allah. Makanya pahalanya banyak banget ini. Orang yang membangun masjid, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang berusaha membangun masjid, Allah buatkan nanti gedung di dalam surga. Amin. Ini insya Allah nih nanti pada punya gedung semua nih di dalam surga. Ya termasuk Syamsuddin kan dia bangun di sini nanti punya gedung dia di sana tuh. Ya kan? Terus siapa panitianya? Ya Pak RW, nanti gedungnya paling bagus dia. Tuh. Siapa yang paling gagah? Haji Juanda. Nanti dikasih yang muda. Tuh, enak. Udah begitu hadiahnya adalah bidadari. Kalau di sini makan Haji Juanda takut sama bini.
habis sembahyang kita nggak ada salahnya la sambil memantapkan iman. Emang kita tahu bahwa kita ini bukan malaikat, iman kita kadang nambah, kadang kurang. Itu aja selain dapat pahala menguatkan iman kita. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, memerintahkan ma'ruf itu shadaqah. Contoh, ada orang tetangga masjid tapi nggak kenal masjid, nyabak ke masjid itu paling kalau hari Jumat, itu pun kalau lagi libur karena tanggal merah. Kemudian nyabak ke masjid setahun 2 kali, hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, itu pun kalau sempat. Nah, jadi kan orang seperti ini perlu disentuh hatinya, Pak. Yuk kita ke masjid. Dulu sedikit aja di masjid ini, itu pahalanya luar biasa. Julusuka sa'atan khairun min an tusliya mi'atan. Jadi dudukmu nih di majelis ilmu semacam ini, sesaat seperti ini, entar isya selesai, sama seperti nilainya kita sembahyang 100 rakaat. Ini kan besar banget pahalanya. Tapi apakah semua orang tahu fadilah kayak begini? Tidak. Makanya ini utusan-utusan yang udah dipanggil oleh Allah. Ya. Makanya berkah nih, saya doain hidup bapak-bapak semua nih. Ya. Wa nahyu an munkar shadaqah, dan mencegah kemungkaran itu juga shadaqah, berpahala. Contoh, ada anak muda, begitu kita lihat, dia lagi pada main kartu di masjid. Ya kan, kita sebagai pengurus masjid, masya Allah, istighfar kita lah nih bocah ya. Salah kaprah, ngapa lu main gape di masjid? Itu kita berkewajiban untuk mencegah. Ini kalau main kartu jangan di masjid, no, di rumah Pak RT. Itu rumah Pak RT bang, dikeluarin kopi, dikasih rokok. Nah, ada lagi di sini yang lebih nikmat, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ketika orang itu bercampur dengan istrinya, artinya dia gauli istrinya dengan penuh kasih sayang, ya kan? Jangan cuma malam Jumat, di malam lain juga boleh. Contoh ya Pak Haji Zainal, ya. Oh dia mah jarang-jarang malam Jumat, paling ntar besok malam Minggu, terus lagi ya malam Senin. Jadi enggak. Itu ternyata sodako. Jadi bapak nih harus bijak. Mama, kita sodako yuk. Itu aja udah ngomongnya. Emang apa sih? Lah emang gak denger tadi di masjid. Jadi ternyata Masya Allah, bercanda suami istri ini pahalanya besar. Makanya tadi malam saya habis taklim di Masjid Al-Akhir, itu kebetulan ada Dokter Asrar, yang mungkin kenal nih ketua DKM kita nih, Dokter Asrarul. Asalnya orang sini, dia di Jakarta, dia pindah ke Gandul. Dia bilang, oh iya sebetulnya katanya sudur itu juga pahala ya katanya Pak Kiai. Apa Pak Dokter sudur itu? Nyusup sambil tidur. Subhanallah. Itu ada. Tuh. Jadi saking aja di sini kalau lagi berduaan mah
saya sama Pak Jijena dia sering cerita gitu kan. Makanya tambah semangat beliau. Lihat apa? Hidungnya licin. Jadi wafibuni ahadikum sadaqah. Menggauli istri itu adalah sedekah. Ya entar nih hadirin kalau pengen dapat pahala. Kalau ini sahabat pada nanya nih, yang tadi resah udah dikasih tahu oleh Nabi bahwa ternyata jalan kebaikan itu banyak. Akhirnya nanya lagi, ketika Nabi bilang menggauli istri itu adalah sedekah, apa kata mereka? Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah iya ketika saya ini menggauli istri saya atau orang yang meletakkan syahwatnya itu bakal dapat pahala? Gitu kan? Qala, Nabi jawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizr. Nah sekarang menurut pendapatmu, Nabi balik lagi bertanya, kalau menurut kamu emang gimana? Gitu kira-kira bahasanya. Ketika meletakkan syahwat itu di tempat yang haram, bukankah itu dapat dosa? Ya artinya kita bukan dengan istri kita misalnya. Bukankah itu dosa kalau kita lakukan? Jadi orang yang meletakkan syahwatnya di tempat yang haram, kan dapatnya dosa. Gitu. Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Ya demikian juga kalau orang meletakkan sesuatu pada yang halal, ya dia bakal dapat pahala. Itu keuntungannya. Jadi ketika kita ingin dapat pahala, enggak mesti harus punya duit dulu baru bisa dapat pahala. Enggak mesti jadi orang kaya dulu kita lalu bisa dapat pahala yang besar. Ternyata tanpa uang pun kita bisa memperoleh pahala setiap saat dengan catatan apa yang sudah ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita amalkan. Akan banyak banget hadirin kebajikan-kebajikan yang kita lakukan ini semuanya punya nilai. Ini makanya mengapa sih dalam hidup ini kita ini disuruh bikin cerita yang bagus maksudnya, dan itu enggak direkayasa. Tujuannya pada saat kita mengakhiri hidup ini kan yang tersisa cuma tinggal cerita. Kalau kita mengukirnya dengan ukiran bagus, ceritanya bakal bagus. Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan. Nah, kalau manusia mati meninggalkan janda. Nah ini kita meninggalkan cerita, meninggalkan nama. Masya Allah, saya salut banget. Itu orang rumahnya yang dekat masjid, tiap hari berkecimpung di masjid, tidur di masjid, ngopi di masjid. Kan cerita tuh ya. Iya ya. Cinta banget, wah dia mau bakal dapat perlindungan dari Allah karena begitu cinta kepada masjid. Jadi
Ada 7 golongan yang nanti bakal dapat perlindungan di mana tidak ada lain naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya adalah rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid. Seorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid, cinta kepada masjid. Sehingga satu hari aja rasanya dia nggak ke masjid, itu rasa rindunya luar biasa. Orang kalau udah cinta masjid, Pak, sampai mau touring aja izin. Maaf ya, Pak DKM, besok saya nggak ke masjid, saya mau touring. Tuh, saking cintanya sama masjid, izin. Paham nggak? Siapa kira-kira? Orang yang orang yang cinta masjid. Roh Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Kita beranjak kepada hadis yang ke-26. Banyak jalan-jalan kebaikan. Jadi jangan khawatir ketika kita ini nggak jadi orang kaya, nggak jadi ilmuwan, gitu kan. Kita juga bukannya seorang yang katakanlah saudagar dan sebagainya. Namun hidup kita cukup sederhana, tapi nanti di hadapan Allah kita termasuk orang yang mulia. Apa yang harus kita lakukan gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Rahul Bukhari wa Muslim. Di sini dijelaskan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulamiyya minan nasi alaihi sadaqah." Setiap persendian manusia itu adalah sedekah. Yang dimaksud tiap persendian manusia itu sedekah adalah hadirin ketika diri ini kita sedekahkan di hadapan Allah. Bagaimana cara kita menyodokahkan diri kita kepada Allah, yang dimana setiap persendian ini adalah sedekah. Rajin-rajinlah sholat duha, karena sholat duha itu adalah sholat untuk memerdekakan diri kita. Kita lagi sedang bersedekah terhadap diri kita. Ya kalau kita sibuk-sibuk banget, ya minimal 2 rakaat lah. Usolli sunnatul duha rakaatain. Astagfirullah kiblati ada lillahi ta'ala Allah. Itu kan sunnatan lillahi. Kalau kita sempat, ya boleh 4 rakaat. Kita sempat lagi, boleh 8 rakaat. Dan ini udah teruji, Pak. Orang yang rajin sholat duha, insya Allah kehidupannya akan berbeda. Meskipun udah aki-aki, tapi rezekinya luar biasa. Kan ada seorang kakek itu ditawarin sama seorang gadis karena pengen ngambil barokahnya. Ayo dah saya tanya Pak, misalnya nih ada seorang gadis ngajak kawin bapak-bapak. Saya nanya Pak Haji Somad tadi, kira-kira mau nggak? Iya,
Ini saking rajinnya dia sembahyang doa nih, itu gadis kaya raya udah sama yang penting ada pemimpin, ya, ada pendamping. Ditawarin dia, kira-kira mau nggak dia? Dijamin hidupnya udah, nggak usah mikirin kerja, yang penting ya dampingi saya, gitu kan? Itu termasuk rezeki kan? Ya makanya mulai besok tuh ya kita tingkatkan ibadah kita. Rajinin, lazimin sembahyang sunat, doa, karena itu adalah sedekah kita kepada Allah untuk memerdekakan diri kita. Jadi setiap persendian kita ini itu sedekah, artinya ketika kita takbiratul ihram itu kita udah membuat sedekah. Kullayaumin tatlu'u fihi syamsu, setiap hari ketika matahari itu terbit, ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Anda bisa berbuat adil, bisa menengahi orang yang sedang berselisih. Dua orang saudara kita sedang berselisih, kemudian kita datang untuk membuat islah, damai. Itu saja, Masya Allah, pahalanya besar, dan itu saudara. Contoh nih, gara-gara rebutan janda mau berantem. Lu emang dari kemarin gue lagi tunggu kapan gue ketemu. Dicontoh nih, ya di Juanda sama Bang Jaya ngeributin itu. Misalnya ya, tuh gue mah heran lu kagak boleh aja. Kemana gue kagak nempil. Gue udah kurang baik gimana sih, sering gue bagi rokok. Itu pacar gue, lu jangan ganggu. Akhirnya ribut. Nah, kan akhirnya DKM ini datang. Masya Allah, soal begitu aja lu ributin. Udah salaman-salaman. Apa sih yang diributin? Dikasih tahu, itu janda saya. Misalnya gitu ya. Ini mah contoh biar gampang dicerna aja Pak, gitu ya. Itu saja itu udah pahala kita. Di situ kita udah sedekah. Luar biasa. Namun ketika kita ini mengislahkan orang, harus berlaku adil, jangan condong sebelah. Jangan memihak sana, jangan memihak sini. Kita harus berada di tengah-tengah. Yang kedua, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Anda menolong seseorang, itu orang punya persoalan ya, tenaganya lagi kurang mampu, dah begitu. Kita liatin capek banget dia naikin barang ke kendaraannya, atau katakanlah kalau dulu kan emang ontak tuh ya, tunggangan dia untuk ngangkut barang tuh dulu alatnya itu. Kalau sekarang nih mobil. Lalu kita bantu nih saudara kita yang lagi sedang naikin beras ke mobil. Begitu capeknya dia, akhirnya sampai selesai. Itu aja juga saudara kok. Kita ikut bantuin dia. Pak, kalau kita perhatiin, ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Orang tua kita dulu, apapun itu gotong royong. Coba dah. Sampai rumah nih, dia mau mindahin rumah,
itu rumah digotong nyambat nih, orang satu RT pada bantuin dari posisi ini nih, dari tempat sini mau dipindahin ke sono. Kebetulan belandongannya itu mau dibikin rumah buat anaknya yang habis kawin, gitu kan. Emang dibayar? Kagak. Emang dulu rumah gotong royong, paling diajak makan bareng-bareng tuh. Satu, dua, tiga, rame-rame itu rumah digotong. Dulu. Kemudian kalau mau ada hajatan, itu yang namanya nyambat, nggak tahu kok di sini dulu begitu pak enggak. Ini kita ini belum ada tenda, tapi itu bikin tenda pada nutus, tahu nggak nutus pak? Daun kirai dibikin buat atap nantinya, kemudian pakai bambu, itu tendanya bikin tenda pakai bambu tuh. Rame-rame kita bantuin, apa bayar? Enggak. Itu nolongin tetangga kita sampai kayak begitu tuh. Dulu ini udah dipraktekin sama orang tua kita. Tapi sayang, seiring berjalannya waktu sekarang udah bergeser. Kalau kagak ada ini, sampai nyuruh bocah nih beli rokok kudu diupain. Kalau kagak diupain, tuh dorong mobil itu ngarep-ngarep dikasih. Padahal kita harusnya memang wa ta'awanu 'alal birri. Begitu kagak dikasih mau sama temennya, gue nyesel nolongin. Begitu nyesel. Padahal dulu kita udah diajarin, orang tua kita tuh udah ngasih contoh bahwa ketika saudara kita ada kesusahan, maka perlu bantuan, ya kita harus nolong. Gitu. Nah ini kan perlu dipertahankan sesuatu yang baik, yang udah berjalan. Jadi sebetulnya celah untuk kita bisa mendapatkan pahala banyak. Di situ aja kita udah dapat pahala. Makanya orang tua kita dulu ketika dia pulang ke rahmatullah itu yang kita kenang ceritanya. Masya Allah. Ini orang tua nih Pak Haji. Dia mah nih pohon rambutannya itu kalau panen dia kagak jual. No bagi si Aji Anu, no bawain si Aji Anu. Itu ceritakan luar biasa. Itu pahala gak bakalan hilang tuh Pak. Sampai dia berada di alam barzah. Ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan hadis ini. Mudah-mudahan sekelumit kata ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan insya Allah tiap hari kita akan menambah kebaikan-kebaikan di hadapan Allah dan insya Allah cerita hidup kita adalah cerita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan dan berkahi kita, Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب